Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran IPS berbasis Virtual Field Trip Kelas 5 Meningkatkan Pembelajaran Peserta Didik yang disusun oleh penulis 1. Yuliana Nurul Hikmah, penulis 2. Ibu Titi Anjarini MPD. Berikut latar belakang dituliskannya artikel ini, yaitu media pembelajaran adalah sarana yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan siswa. Anderson dalam Sukiman 2012-28. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini juga memberikan pengaruh di dunia pendidikan, khususnya dalam media pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran. Media video pembelajaran video termasuk ke dalam media audio visual. Azhar 2013 mengemukakan pendapat pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan penggunaan materi yang menerapkannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Virtual Field Trip adalah salah satu cara guru dapat memanfaatkan dari aplikasi teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Pembelajaran IPS SD adalah suatu kajian terpadu dari ilmu-ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran IPS siswa melalui video pembelajaran berbasis Virtual Field Trip kelas 5. Pembelajaran IPS tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan belajar siswa melalui video Virtual Field Trip pada mata pelajaran IPS kelas 5. Kajian teori dari artikel ini, media video pembelajaran. Video termasuk ke dalam media audiovisual. Azhar 2013-32 mengemukakan bahwa pengajaran melalui audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Virtual Field Trip adalah salah satu cara guru dapat memanfaatkan dari aplikasi teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Melalui Virtual Field Trip, siswa terlihat di luar diri, mengadopsi kurang egosentris, fokus, dan menjadi lebih baik informasi tentang kepentingan lokal, nasional, dan internasional. Kok dan Su 2004. Adapun tujuannya untuk memperkenalkan siswa kepada beberapa aspek dan mengembangkan beberapa keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh siswa. Selain itu, Virtual Field Trip juga bisa digunakan untuk mempersiapkan siswa untuk masuk ke lapangan atau yang sebenarnya, dan juga dapat dijadikan sebagai tindak lanjut setelah perjalanan atau trip yang telah dilaksanakan sebelumnya. Gilmore 1997. Pembelajaran IPS SD. Istilah IPS pada sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep, disiplin, ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin, ilmu, karena yang lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologi, serta karakteristik kemampuan berpikir siswa yang bersifat holistik.
Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode desain pembelajaran Azure. Tidak teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, analisis siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode, media, dan materi. Yang keempat, menggunakan media dan materi. Yang kelima, mendorong partisipasi siswa. Dan yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu video pembelajaran berbasis virtual field trip pada materi IPS kelas 5 di SD Negeri 1 Kebumen ini secara keseluruhan dinyatakan sangat layak. Artinya, media video pembelajaran yang dikembangkan sangat layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi oleh materi, ahli desain, ahli media, siswa perorangan, siswa kelompok kecil, dan siswa kelompok besar atau lapangan. Hasil persentase uji coba ahli materi sebesar 94,28% berdasarkan kriteria. Video pembelajaran berbasis virtual field trip ini termasuk kualifikasi sangat layak. Sedangkan hasil uji coba siswa perorangan sebesar 95%. Hasil persentase uji coba siswa kelompok besar atau lapangan sebesar 90,90%. Berdasarkan kriteria media video pembelajaran berbasis virtual field trip, ini dari hasil yang diperoleh dari lapangan termasuk kualifikasi sangat layak. Meskipun secara keseluruhan, media video pembelajaran berbasis virtual field trip ini termasuk kualifikasi sangat layak. Namun, ada beberapa aspek yang perlu direvisi sesuai dengan sarana-sarana yang diberikan oleh para ahli pada saat validasi. Setelah dilakukan validasi, ahli dan uji coba siswa kemudian dilanjutkan dengan tes akhir. Tes ini dilakukan guna untuk mengetahui keefektifan penggunaan video pembelajaran berbasis virtual field trip. Untuk tes hasil belajar, rata-rata hasil belajar 82,27 dari 33 siswa terdapat 31 siswa 93,93% yang mencapai KKM dan 2 siswa 6,7% yang belum mencapai KKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang memenuhi KKM mencapai tingkat persentase 93,93%. Sehingga video pembelajaran berbasis virtual field trip ini efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris di lapangan bahwa keberadaan media sangat penting dalam membantu proses belajar mengajar karena merupakan jembatan komunikasi antara guru dan siswa. Untuk itu, media pembelajaran perlu diadakan atau digunakan pada saat proses pembelajaran. Pengembang melakukan pengembangan produk berupa video pembelajaran berbasis virtual field trip ini sebagai salah satu bentuk strategi penyampaian pesan pembelajaran. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.